Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membahas seputar judulnya di sini di website Sindo News di media onlinenya. Gandeng LPDP, Kemenak siapkan 10.000 kota pendidikan profesi guru PAI dan umum. Nah, memang ada dua berita seputar kota 10.000 ini. Berita awal itu memang terfokus kepada guru-guru madrasah. Nah, berita kedua itu bahkan terfokus kepada guru pendidikan agama Islam untuk di PAI, karena di situ pernyataan Pak Amrullah. Nah, kalau di GTK guru madrasah itu biasanya Pak Muhammad Zain. Nah, kali ini saya dari media lain, tidak dari website Kemenak, yaitu sindonews.com. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal situs ini, tentu tidak memposting atau membuat berita yang belum jelas kebenarannya. Tentu jika mereka sudah memposting, tentu kebenarannya sudah dikonfirmasi kepada pihak-pihak berwenang. Dalam hal ini tentu Kemenak. Nah, jadi memang beberapa video juga banyak saya bahas adalah baik itu Ditjen GTK maupun Ditjen PAI. Tapi saya lebih banyak membahas ke guru PAI yang mengajar di sekolah umum. Menurut saya Ditjen PAI, Pendidikan Agama Islam khusus guru umum itu kerjanya menurut saya lebih cepat dan makin tahun makin meningkat dan makin bagus. Nah, mudah-mudahan tahun depan ada terobosan-terobosan terbaru lagi. Nah, untuk biaya LPDP ini setahu saya dalam hal PPG itu ini adalah kali pertama. Nah, jadi di tahun 2021 itu tidak ada, hanya ada pembiayaan dari APBD dan APBN tahap 1 dan tahap 2. Bahkan juga ada perbedaan sedikit dalam hal PPG guru PAI tahun 2021-2022 dalam hal kota PPG maupun dari pembiayaan tersebut. Di tahun 2021 yang PPG tahap pertama itu adalah dari biaya APBD. Nah, saya termasuk yang tahap kedua itu semuanya dari biaya APBN. Nah, jadi terlihat jelas. Tahap 1 itu berarti dari biaya-biaya Pemda. Tahap 2 itu adalah kota nasional untuk guru PAI. Jadi hanya 2 tahap di tahun 2021. Nah, tahun 2022 kenapa saya katakan tadi khusus untuk Ditjen PAI bagus kinerjanya. Yang pertama, untuk tahun ini kemungkinan besar PPG 3 tahap, berarti ada penambahan kota atau penambahan tahapan PPG dalam hal jumlah berarti. Nah, berikutnya juga dalam hal pembiayaan Ditjen PAI sudah mengusulkan kalau di berita ini menggandeng. Nah, ini gandeng LPDP. Jadi memang LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang selama ini banyak memberikan beasiswa terhadap calon mahasiswa baru atau reguler. Nah, bukan kepada guru-guru atau S2 yang non reguler atau misalnya pekerja, itu memang jarang. Nah, tapi dalam 1 tahun ini Ditjen PAI bisa mendapatkan kota yang juga lumayan besar, 10.000. Itu menurut saya sudah prestasi yang perlu diapresiasi, perlu terus didukung, berikan semangat khusus untuk Ditjen PAI. Dan juga Ditjen GTK juga tidak kalah luar biasanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ditjen GTK
tentu dengan Kemenak itu sudah menembus Mendagri, juga videonya ada saya bahas. Jadi tahun 2023 itu nanti akan dibuat juknisnya oleh Mendagri. Setiap Pemda atau daerah harus menganggarkan APBD untuk kepedulian terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Nah, pendidikan agama berarti sekarang yang ada 6 agama, termasuk yang ketujuh yaitu aliran kepercayaan. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme pendidikannya. Yang jelas 6 agama Konghucu yang ke-6. Jika mereka sudah pendidikan, mereka juga akan mendapatkan dari anggaran tersebut, karena bahasanya pendidikan agama dan keagamaan. Nah, keagamaan ini biasanya ritual-ritual non pendidikan. Sedangkan untuk guru-guru agama biasanya lebih kepada pendidikan formal. Nah, kita lihat nanti terobosannya di tahun 2022. Nah, itu juga sudah banyak beritanya, Bapak Ibu bisa browsing di channel saya, ada juga saya bahas. Nah, saya lupa judulnya. Saya lupa apa judulnya yang saya berikan di video tersebut. Juga ada beberapa saya bahas. Kalau tidak salah itu tahun 2000 Mendagri wajibkan daerah berikan biaya PPG kepada guru PAI, kurang lebih seperti itu saya buat judul. Nah, ini media ini membahas tentang PPG. Nah, ini pendidikan Islam Pendis Kemenak. Nah, ini Pak Muhammad Ali mengatakan Kementerian Agama sedang menyiapkan mekanisme. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus pretest tahun ini, baik itu guru PAI yang mengajar di sekolah umum maupun guru PAI yang mengajar di madrasah dan mapel umum, guru RA dan guru kelas MI, jadi bersiap-siap sebentar lagi juknis atau pemanggilannya akan segera dilakukan. Jadi Bapak Ibu banyak-banyak berdoa karena kotanya 10.000. Nah, prediksi saya itu sekitar nanti lebihnya antara berkisar 400 dan 600. Jadi nanti sekitar 10.400 atau 10.600 atau di bawahnya sedikit. Misalnya 9.800 sekian. Karena misalnya guru-guru yang terpanggil misalnya adalah guru-guru yang memiliki nilai sekian ke atas yang misalnya dipanggil. Nah, karena memang sudah ada juknis seputar atau tentang hal prioritas, diantaranya itu adalah tahun pretest. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah pretest 2019 belum PPG itu memang peluangnya lebih besar. Nah, terus lagi tapi lihat juga kota provinsinya. Nah, begitu juga dengan yang lulus pretest di tahun ini, tentu nilai tertingginya. Nah, setelah itu barulah umur atau TMT kalau tidak salah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada surat juknis atau surat edaran yang menyatakan memang prioritas guru yang akan dipanggil PPG. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Saran saya memang untuk guru-guru PAI yang mengajar sekolah umum tetap berjuang untuk menembus biaya APBD, karena jika misalnya dapat, jadi Bapak Ibu sudah dipastikan PPG ketika dana itu cair. Nah, jadi lebih ada kepastian. Nah, jika menunggu, nah ini yang sulit untuk dijelaskan, karena yang menentukan itu adalah Kemenak pusat atau PANAS, Panitia Nasional PPG. Nah, jadi kita tidak bisa menebak-nebak atau
berandai-andai karena daftar nama tidak dipublikasikan plus nilainya. Terus lagi yang berwenang adalah pusat. Nah, jadi memang tidak bisa. Jadi panitia nasional yang semua menentukannya. Pemanggilan, terus lagi kota juga tidak terpublikasi per provinsi. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali jika ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.